Tahukah kalian bahwa kawasan konservasi mangrove dan Bukit Rampan berdiri sejak tahun 2001 dan diresmikan secara resmi pada tahun 2003 oleh wali kota pada saat itu. Posisinya berada tepat di jantung kota, bersebelahan langsung dengan Mall Besar dan kawasan bisnis, menjadikannya anomali yang indah sekaligus sempurna. Dalam kawasan ini tercatat ada 27 jenis mangrove dan setidaknya 11 spesies satwa dilindungi. Yang paling ikonik adalah sang penghuni utama, bekantan, atau nama ilmiah kita kenal dengan Nasalis varicus, primata endemik Kalimantan yang hidup besar menanjak dan ditemukan di Pulau Kalimantan. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan juga berfungsi sebagai laboratorium hidup, tempat peneliti dari dalam dan luar negeri melakukan kajian ilmiah tentang mangrove, tentang ekosistem mangrove. Ia adalah paru-paru kota, benteng abrasi, sekaligus ikon wisata Tarakan yang dikenal hingga mancanegara. Di sisi ekologi, kawasan konservasi mangrove bekantan memang positif dalam beberapa hal. Populasi bekantan meningkat dari 31 ekor menjadi 45 ekor berkat program konservasi Pertamina MP Tarakan. Namun, di balik angka itu, ada tekanan serius yang terus berlangsung. Penelitian yang dipublikasikan mengidentifikasi 3 hambatan utama pengelolaan kawasan konservasi mangrove bekantan: limbah dan sampah yang masuk melalui pasang surut, aktivitas manusia yang tinggal di zona habitat, serta tidak adanya struktur organisasi pengelolaan yang jelas dan konsisten. Sampah domestik dari pemukiman sekitar, sampah dari pengunjung, dan sampah yang terbawa arus pasang dari laut, semuanya bermuara ke dalam ekosistem kawasan konservasi mangrove bekantan. Penelitian tentang perilaku sampah plastik di laut membuktikan bahwa sampah yang dibuang ke perairan tidak lenyap. Ia akan kembali ke kawasan pesisir terdekat. Mangrove kawasan konservasi mangrove dan bekantan bukan sekedar pohon. Ia adalah ekosistem insinyur, organisme yang secara aktif membangun dan mempertahankan habitat bagi spesies lain. Sistem akar tunjang yang kompleks menjadi pemijahan dan pembesaran bagi ratusan spesies biota laut, ikan, udang, ikan bakau, dan moluska. Penelitian Nagel Keren et al. Pada tahun 2008 di Estuarine, Coastal and Self Science membuktikan secara empiris bahwa keberadaan mangrove meningkatkan kelimpahan ikan di perairan sekitarnya secara signifikan. Ketika kualitas perairan di dalam kawasan konservasi mangrove dan bekantan menurun akibat akumulasi sampah dan polutan, fungsi nursery ground ini terganggu. Serasa daun mangrove yang terdekomposisi menjadi sumber nutrisi organik vital bagi biota perairan ikut terkontaminasi. Penelitian dari Universitas Borneo Tarakan terkait bakteri dekomposer di kawasan konservasi mangrove bekantan menginformasi betapa pentingnya rantai nutrisi ini bagi ekosistem. Selain itu, mangrove KKMB berfungsi sebagai benteng alami abrasi pantai Tarakan. McLeod et al. Pada tahun 2011 dalam Frontiers in Ecology and the Environment menunjukkan bahwa mangrove mampu meredam hingga 50-70% energi gelombang dan arus, fungsi yang tak ternilai bagi kota pulau seperti Tarakan. Degradasi kawasan konservasi mangrove dan bekantan bukan hanya kerugian ekologi, ia berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Tarakan. Sebagai destinasi wisata, kawasan konservasi mangrove dan bekantan menyumbangkan pendapatan retribusi bagi pemerintah kota Tarakan. Studi valuasi ekonomi menggunakan metode travel cost method dan willingness to pay mencatat nilai ekonomi kunjungan kawasan konservasi mangrove dan bekantan mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Jika daya tarik kawasan konservasi mangrove dan bekantan, terutama keberadaan bekantan dan ekosistem mangrove yang sehat, terdegradasi, nilai wisata ini ikut turun. Bagi nelayan pesisir Tarakan, fungsi kawasan konservasi mangrove dan bekantan sebagai nursery ground berarti ketersediaan ikan dan tembakau di perairan sekitar pulau. Penurunan kualitas ekosistem kawasan konservasi mangrove dan bekantan berpotensi mengurangi stok biota laut komersial yang selama ini menjadi sandaran ekonomi nelayan tradisional. Dan bagi seluruh warga kota, rusaknya fungsi lindungan mangrove kawasan konservasi mangrove dan bekantan berarti peningkatan resiko banjir rob dan abrasi yang mengancam pemukiman pesisir Tarakan. Kabar baiknya, komunitas dan lembaga tidak diam. Pada Januari tahun 2026, relawan Telkom Group bersama komunitas AIS melakukan penanaman 1000 bibit mangrove di kawasan Edu Park Kampung 4, Tarakan sebagai upaya memperluas sabuk hijau pesisir kota.
Program ini juga membantu feeding spot center untuk mendukung populasi bekantan tanpa mengganggu habitat alaminya. Secara ilmiah, solusi untuk kawasan konservasi mangrove dan bekantan mencakup 3 pilar. Pertama, sistem pengelolaan sampah terintegrasi. Riset pengelolaan kawasan konservasi mangrove dan bekantan merekomendasikan sistem pemantauan dan pembersihan sampah yang terstruktur, terutama sampah pasang surut yang masuk secara periode. Ini memerlukan koordinasi antara pengelolaan, dinas kehutanan, dan masyarakat sekitar. Kedua, penguatan tata kelola kelembagaan. Kawasan konservasi mangrove bekantan membutuhkan struktur organisasi pengelola yang jelas dan stabil, tidak berganti-ganti instansi seperti yang terjadi sejak 2001 hingga sekarang. Penelitian Bosire et al. Pada tahun 2008 di Aquatic Botany menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitas mangrove sangat ditentukan oleh konsistensi pengelolaan jangka panjang. Ketiga, edukasi publik berkelanjutan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak sampah terhadap ekosistem kawasan konservasi mangrove dan bekantan adalah akar masalah yang harus ditangani melalui program edukasi yang konsisten, termasuk melalui video seperti ini. Kawasan konservasi mangrove bekantan bukan hanya kawasan konservasi biasa. Ia adalah bukti bahwa alam dan kota bisa hidup berdampingan asalkan kita mau menjaganya. Jangan buang sampah sembarangan, dukung program konservasi lokal, ceritakan kawasan konservasi mangrove dan bekantan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena bekantan tidak punya suara untuk berbicara kepada dunia, tetapi kita punya.